Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha Sadia Suci Arianti dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPPJJ UT Purwokerto dengan NIM 878239704. Yang pertama, saya akan membahas ontologi. Apa sih itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat ada atau keberadaan sesuatu yang nyata. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan, apa sih yang sebenarnya nyata di dunia ini? Di sini saya akan memberikan penjabaran mengenai poin-poin ontologi. Yang pertama yaitu ilmuwan mempelajari berbagai hal. Para ilmuwan bertindak seperti detektif yang mencari tahu apa saja yang ada di dunia ini. Contohnya, ilmu fisika. Ilmu fisika mempelajari alam seperti atom, planet, energi sebagai realitas fisik. Sebaliknya, ilmu sosial mempelajari perilaku masyarakat dan interaksi manusia sebagai realitas sosial. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi itu apa sih? Epistemologi itu ketika kita melihat berita di media sosial tentang air kelapa yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah, dari pertanyaan seperti ini, kenapa kita tahu bahwa air kelapa bisa menyembuhkan penyakit? Dari mana sumbernya? Dan apa buktinya? Itu adalah pertanyaan epistemologi. Epistemologi yaitu ilmu tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan memastikan pengetahuan itu bukan hoax atau sekedar fiktif belaka. Bagaimana ilmuwan mencari tahu? Ilmuwan tidak asal menebak. Mereka menggunakan metode ilmiah yang ketat, ibarat main detektif. Mereka melakukan observasi, yaitu mengamati fenomena. Kedua, eksperimen, mencoba langsung atau uji coba. Yang ketiga, analisis data, menghitung dan menyimpulkan hasil dari angka atau fakta. Kriteria benar itu gimana sih? Sesuatu yang dianggap benar secara ilmiah yaitu ketika cocok dengan data atau fakta. Kalau teorinya bilang air mendidih di 100 derajat Celcius dan pas dicek di laboratorium itu benar, berarti valid. Yang kedua yaitu logis. Logis atau menurut teori, yaitu masuk akal dan sejalan dengan ilmu lain yang sudah ada. Yang ketiga itu berguna atau bermanfaat. Ilmu tersebut bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang praktis. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari nilai kegunaan ilmu, ibarat kompas yang memastikan ilmu pengetahuan itu digunakan untuk kebaikan, etika, dan kesejahteraan manusia. Aksiologi dapat menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan dan apakah ilmu ini bermanfaat atau justru malah merusak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari aksiologi. Yang pertama yaitu aksiologi sebagai ilmu etika dan kegunaan. Jika aksiologi sebagai filter atau penjaga agar teknologi canggih seperti AI atau nuklir tidak disalahgunakan, ini studi tentang apa yang bernilai baik dan berguna bagi kehidupan. Yang pertama yaitu etika. Apakah temuan ini aman dan bermoral? Yang kedua, estetika. Apakah temuan ini indah atau indah untuk kemanusiaan? Yang kedua, ilmu harus benar, netral, dan objektif. Ilmu pengetahuan tidak boleh memihak, harus jujur berdasarkan data dan objektif. Tema yang objektif dan netral yaitu hasil penelitian harus apa adanya, bukan karangan. Misalnya, penelitian medis tentang obat harus jujur apakah obat itu menyembuhkan atau tidak. Ilmuwan bukan cuma orang pintar, tapi orang jujur. Ilmuwan harus berintegritas, tidak memalsukan data, dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu tujuan, memajukan pengetahuan dan mensejahterakan manusia. Aksiologi itu menekankan bahwa puncak ilmu adalah kemaslahatan umat manusia. Ilmu yang hebat adalah ilmu yang bisa mempermudah hidup, menyembuhkan penyakit, dan menciptakan kedamaian. Contohnya, ditemukannya internet untuk memudahkan komunikasi, bukan meretes data. Singkatnya yaitu, aksiologi memastikan ilmu itu untuk manusia, bukan manusia untuk ilmu. Ilmu pengetahuan juga harus sejalan dengan etika agar membawa berkah, bukan membawa bencana. Keterkaitan ketiganya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, adalah tiga pilar utama ilmu pengetahuan yang saling terkait. Ontologi, apa yang dipelajari, epistemologi, cara mempelajarinya, dan aksiologi, tujuan dan manfaatnya. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang logis. Ilmuwan meneliti objek yang nyata menggunakan metode valid demi kemanfaatan manusia. Keterkaitan ketiganya yaitu yang pertama, ontologi ke epistemologi. Apa yang diteliti menentukan cara menelitinya, seperti studi mikroba butuh mikroskop, bukan teleskop. Yang kedua, epistemologi ke aksiologi. Metode yang benar menghasilkan pengetahuan yang valid dan bermanfaat. Kesimpulannya, ilmuwan tidak bisa hanya tahu apa, tapi harus tahu cara dan peduli pada nilai guna ilmu tersebut. Jika salah satu hilang, ilmu tersebut akan pincang. Thank you for watching, and last I say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.